Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala itu banyak kisahnya, Masya Allah. Kalau orang-orang Asy'ari mendengar nama Ibnu Taimiyah bencinya luar biasa. Tapi kalau di dalam buku-buku sejarah tuh nggak bisa dibohongin. Baca kitab murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Az-Zahabi itu muridnya. Siapa lagi? Ibnu Katsir itu muridnya. Siapa lagi? Ibnul Qayyim itu muridnya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau banyak memuji Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Yang banyak meriwayatkan Ibnu Taimiyah itu Ibnu Katsir, Ibnul Qayyim, dan Az-Zahabi. Satu saat Syekhul Islam sedang berjalan. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba diejek. Ketika diejek, ya dicuekin aja. Tiba-tiba dihantam, dikepukin, dipukul oleh orang yang bernama Abu Bakar atau Abu Bakri, Al-Bakri disebutnya, Al-Bakri, dipukul. Murid-muridnya marah, ngeliat ustadznya dipukul, marah. Murid-muridnya, jangan, biarin, aku sudah maafkan. Wah, nggak bisa, kita harus adil. Kalau kamu pengen balas dia, jangan ngaji lagi sama saya. Pilihannya, lihat ya. Kalau kamu balas sama dia, kamu jangan ngaji lagi sama saya. Kalau kamu masih mau ngaji sama saya, ikuti perintah saya sudah maafkan, jangan. Akhirnya murid-murid cuma bisa nelen ludah aja, tarik nafas. Ustadznya dipukul, santrinya diem aja. Jangan, saya sudah maafkan. Tapi pada akhirnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berita tersebut tersebar kalau Syekhul Islam dipukul sampai jatuh, dipukulin sampai jatuh dan gak ngelawan dan gak memberikan perlawanan, sabar. Kemudian ketika berita tersebut tersebar, maka banyak warga yang marah. Banyak warga yang marah, kecewa. Ustadz mereka kok dipukul oleh rivalnya. Maka dilaporkan kepada kepolisian. Akhirnya Al-Bakri ini ketakutan dia. Dia cari tempat untuk sembunyi. Ketika dia mendapati temannya takut semua karena mencari langsung orang nomor satu Damaskus ketika itu. Maka dia tidak mendapati tempat untuk bersembunyi kecuali satu rumah saja. Beliau tidak mendapati tempat untuk bersembunyi kecuali tinggal satu rumah. Rumah siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Akhirnya disembunyikan di rumah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan minta maaf. Lihat, mudah sekali. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mendapatkan berita bahwasanya orang yang suka memfitnah Syekhul Islam, yang menjebloskan beliau ke dalam penjara dengan fitnah-fitnahnya, tiba-tiba mati, meninggal. Ibnul Qayyim sebagai murid santri, ketika mendapati musuh ustadznya meninggal, yang menjebloskan ustadznya ke dalam penjara tiba-tiba meninggal, kan seneng. Akhirnya mati juga, rasain, kan gitu. Ya namanya santri kan ilmunya kurang sama ustadznya. Santri kan senang aja, wah celaka, emang enak, kan gitu. Maka mereka mendatangi penjara, lapor kepada Syekhul Islam. Ya Syekh, ada kabar gembira. Loh, kenapa? Orang yang memfitnah Anda, yang menjebloskan Anda ke dalam penjara, sekarang meninggal. Orang yang sangat membenci, memusuhi engkau, yang menjebloskan engkau ke dalam penjara, sekarang meninggal. Kabar gembira, kata Ibnul Qayyim. Syekhul Islam, nah kalau Syekhul Islamnya antum, oh iya alhamdulillah, mati juga dia. Tapi beliau katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Enggak sepatutnya ketika kita mendengarkan berita seorang muslim wafat, kita bersuka cita atasnya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Malu Ibnul Qayyim sama ustadznya rahimahullahu ta'ala. Ditanya, Ibnul Qayyim, dia punya istri? Iya. Dia punya anak? Iya. Aku yang nanggung nafkahnya. Seperti itu. Kita kan belum punya sifat kayak gitu.
orang yang menjebloskan ke dalam penjara, orang yang suka memfitnah, musuh yang sangat membenci kehidupannya, ketika meninggal dikasihani sama Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Istrinya, anaknya biar saya nanggung. Berapa per bulan? Biar saya nanggung. Ini yang belum kita miliki. Yang harus kita pelajari adalah rahmat dari ilmu yang sudah kita miliki. Itu yang belum kita dapatkan. Karena itu kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Gak cukup ilmu. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah ilmu. Gak cukup sampai situ. Nabi memberikan bimbingan, ilman nafian, ilmu yang bermanfaat. Kadang sama teman sendiri ribut. Ini Syekhul Islam sama musuhnya ribut. Syekhul Islam cuma bisa diam sabar. Ketika meninggal bisa memaafkan. Itu sama musuhnya. Tapi kadang kita sama teman kita cuman salah ketik misalnya, salah paham, ribut, ketemu jalan melengos, nggak mau tegur sapa. Ya Allah, dia belum mendapatkan apa yang diajarkan oleh mereka para ulama.